bi'izzatihi ya'tazil mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahsadudun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak, jemaah Ibnu Hajar yang senantiasa tidak henti-hentinya tetap bersemangat untuk mencari ilmu, yang mana hal ini adalah merupakan fondasi bagi kita bersama, bahwa ilmu adalah merupakan dasar dalam kehidupan kita, baik bermuamalah ataupun hidup beribadah mahdoh. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cita-cita manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk mencari keberkahan, juga untuk mencari ridha Allah, dan juga untuk mencari sebuah titik akhir. Bagaimanakah kita bisa berhadapan dengan Allah dengan cara terhormat, dengan derajat yang tinggi di hadapan Allah, tapi semuanya itu berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketetapan inilah yang akan menjadi patokan bagi kita bersama, sejauh mana manusia berikhtiar ketika beliau Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita yang berdasarkan kepada Al-Quran, dan beliau Rasulullah telah menjelaskan dalam bentuk sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang disebutkan Shirathul Mustaqim. Kalau Shirathul Mustaqim itu apa? Jalan yang lurus, jalan tol. Kan kalau jalan tol namanya, wah iya. Tapi sebagian orang itu dengan ada jalan tol itu jadi kurang indah, senang gitu ya. Biasanya kamu buat lewat puncak, ya, lihat pemandangan yang indah. Sekarang ada jalan tol, gitu. Iya. Nah, jadi manusia pun tidak bisa seperti itu. Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah tata cara yang baik, yang benar, entah ribet, gitu ya. Tapi tetapnya manusia pengen mencari sesuatu yang di luar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, maka dari itu ketetapan-ketetapan inilah yang akan menjadi patokan bagi kita bersama, bahwa qada dan qadar seperti halnya yang telah kita bahas minggu-minggu kemarin, gitu ya, itu menjadi patokan bagi kita bersama, ya. Qada dan qadar itu adalah ketetapan dari Allah. Manusia ingin bahagia, ya, itu ketetapan dari Allah, itu cita-cita manusia. Nah, ketika manusia itu menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh manusia, kemudian Al-Quran menyatakan bahwa apakah kalian menyangka hanya cukup kami beriman saja, sementara kami belum menguji diri kalian, gitu ya. Di ayat lain menyatakan, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, gitu ya, kemudian tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu adalah, dunia ini adalah merupakan lapangan ujian, dunia ini, gitu ya. Coba yang disebut ujian kan awal, disebut ujian. Pribados kantos ngabahas menjelaskan bahwa manusia itu tidak akan lepas dari ujian, ya, manusia itu. Nah, kemudian ujian itu ada musibah, ada adab, ada musibah, ada adab. Ujian itu kan, ya. Nah, cuman permasalahannya kalau ujian itu untuk siapa? Ada orang kafir yang ujian itu, orang kafir. Jing. Orang kafir pada benghar, pada miskin bukan ujian bagi orang kafir itu. Nah, namanya diuji nah tuh orang kafir itu.
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, apakah kalian menyangka kalian hanya cukup mengatakan kami beriman, sementara kami latap tanun belum menguji kalian semua. Jadi diuji itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu tidak akan diuji. Dan orang kafir itu tidak ada kewajiban untuk melakukan perintah-perintah Allah. Gitu kan ya? Gitu. Paman Nabi, siapa yang memperjuangkan Nabi Muhammad ketika berjuang? Abu Thalib. Kan itu paman Nabi, Abu Thalib itu ya. Wah, segala akan didukung sampai dengan Abu Lahab. Bertengkar terus ya. Abu Thalib itu, ini adalah keponakanku, akan kubela untuk membela agamanya. Tapi Abu Thalib tidak masuk surga. Kenapa? Terhalang satu, hanya keimanan saja. Gitu ya. Nah, makanya di sini ujian itu ada adab, gitu ya. Kemudian ada musibah. Kalau musibah itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah, musibah. Kalau adab itu adalah mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Sebisa minta tidak melaksanakan dengan meninggalkan. Betul nggak? Ya, punten aduh abdi rada ieu nya ieu teh dasar. Upami meninggalkan mah ngandunkeun. Tah eta ibu-ibu teh pinter meninggalkan mengandunkeun terus. Upami itu melaksanakan tengah gawean. Nah, ya, tengah gawean gitu. Jadi kalau meninggalkan itu, orang itu sudah tidak akan mungkin lagi untuk mengerjakan. Ya, kalau meninggalkan itu, kalau tidak mengerjakan, punah mana itu sholat, nah, berarti bakal sholat. Terus deh, saya tahu meninggalkan sholat, udah kufur, gitu ya. Nah, makanya di sini kita kembali ke Malakalah. Saya mencoba untuk mengangkat sebuah masalah. Ya, Allah mengangkat derajat hamba dengan ujian. Nah, ini kan dengan perkembangan zaman dan sekarang ini. Sedikit-sedikit orang itu frustasi, putus asa, akhirnya bunuh diri. Gitu ya. Nah, itu semua itu karena kekurangan iman, ya, karena mereka tidak menyadari, tidak mensyukuri apa yang setelah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga keimanan itu dikikis oleh setan dan rasa bersyukur berkurang. Ketika Allah menurunkan masalah, mereka tidak mampu untuk menerima masalah itu. Walaupun di dalam Al-Quran la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan memuji terhadap hambanya itu, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Anu tinggal maut, anu tinggal harta, ya, ditinggal sobatnya, rasa takut kematian, rasa takut kelaparan. Itu adalah merupakan ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita. Ada pribados ya, jantan ada permasalahan anu sering kealaman di jemaah, bahkan di rencangan pribados ya, di rekan-rekan tentang masalah ini. Ternyata harta, kekayaan, rezeki yang banyak tidak menjamin kebahagiaan sebuah jiwa, gitu ya. Bahkan ada yang inten ya, dongkap kabumi gitu. Anjina kabung kota gaduh bos namanya teh penerbit ya, dongkap kabung. Jadi seluruh yang ia miliki itu, upami ka Bandung teh obona teh tara dibargina sok di hotel wae gitu, tuang di restoran kan gitu ya. Tapi tidak ada rasa kenikmatan dalam hidupnya itu, walaupun dia itu segala nampak gitu ya. Gitu. Nah, itulah mungkin yang dinyatakan rezeki yang tidak berkah, gitu ya. Rezeki yang tidak berkah. Orang yang merasa takut terhadap ujian Allah itu, mereka yang tidak mensyukuri dan tidak mengerti memanai apa itu keberkahan, gitu. Jadi kalau orang beriman itu, ya, udah siap segala-galanya menerima ujian dari Allah. Karena sejatinya Allah memberikan ujian kepada kita itu bukan untuk menghinakan, tapi untuk mengangkat derajatnya. Ya, gitu kan. Nah, di sini dinyatakan di dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadi stressing atau penekanan di dalam surat Al-Mulk itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, jadi Allah itu menciptakan mati, menciptakan hidup itu adalah semuanya Allah telah tentukan. Tapi kenapa Allah itu menciptakan manusia hidup? Mati hidup pula manusia. Mati, hidup, mati terus hidup lagi. Ya, nah, di dalam Al-Quran gitu kan, nanti ada pasti-pastinya. Ya, ketika Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, mudghah bersatu ya, kemudian nanti setelah 120 hari ditiupkan ruh. Di sana kan Allah membuat pernyataan perjanjian disakop dengan bayi itu alas tuh birobi ya gitu, terus sampai lahir. Nah, Islam itu sebenarnya udah memberikan konsep pendidikan gitu ya, makanya ada tiflun itu adalah 0 sampai 7 tahun. Nanti ada pasti-pastinya pendidikan Islam itu, sehingga hidup mati hidup mati hidup. Makanya Islam itu adalah selalu melihat ke depan. Islam itu Allah menciptakan manusia ya, alladzi khalaqal mauta wal hayat, yaitu Allah yang menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan menguji kepada kita ya, apa yang telah disajikan oleh kita kepada Allah, ahsanu amalan, amal-amal yang baik. Gitu. Ya, apakah kita ini hidup untuk merasakan amal yang baik atau amal yang jelek? Gitu ya. Nah, itu adalah buku pembukaan. Yang pertama ya, kemudian tadi di dalam surat dalam aku menyatakan, apakah kalian menyangka kalian menyatakan beriman sementara kami telah menguji kalian? Lalu menyatakan kalian menyangka bahwa akan masuk surga sebelum aku menguji. Gitu. Allah akan menguji kan? Gitu. Nah, apa nanti yang akan terjadi manusia ketika Allah menguji? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat hambanya dengan ujian itu, dengan ujian dihadapkan terhadap berbagai masalah. Tapi bados santos ya ngebahas masalah ini. Aku Ustaz, kumaha atunya berarti hidup di dunia itu loba masalah. Gitu. Lain loba masalah. Allah memberikan masalah kepada kita dengan ujian-ujian itu. Benten kan ulang loba masalah dengan Allah dengan memberikan ujian masalah kepada kita. Loba masalah orang yang gara-gara di luar gitu ya. Gitu. Ada kecicing dicabok gitu. Atau jadi masalah. Gitu. Ya, jadi yang pertama dihadapkan terhadap berbagai masalah. Ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, kita harus bersyukur. Artinya apa? Artinya kita dipercaya oleh Allah. Artinya kita diberikan beban itu adalah sebagai ujian. Allah percaya kepada kita. Cobi, lalu dipercaya ke presiden, kan bangga itu. Dipercaya ke presiden, nya bangga. Atau orang yang soalnya presiden mah itu jadi menterinya ya, itu diburuhan ke saya langsung dah gaji nasaki apa, tapi dipercaya oleh Allah itu adalah apa? Pahalanya itu adalah nanti kelak di akhirat, pahalanya itu. Nah, saya dayana ieu pirbados kantos mengalami semua permasalahannya gitu ya, dina masalah keluarga, dina masalah kadamelan, dina masalah jamaah, masalah umat, sampai perbolos hiji mangsa gitu ya, dengan keyakinan bahwa Allah itu sayang kepada kita dengan ujian itu, kemudian dengan keyakinan bahwa saya merasa bangga diuji oleh Allah itu karena akan diangkat derajatnya ya, sehingga saya harus kuat istiqomah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Betulnya punya ya, masalah keluarga kan pribadi selesai gak aku nyari lah. Pun anak di luar anak tidak bangsa dayana. Abdi gitu ya. Umat menuntut kamu. Ya, yukun diisi iya gitu.
Di Pademangan sami, permasalahan tidak bisa diselesaikan kecuali oleh saya sendiri. Nah itu kan permasalahan yang betul-betul kompleks sekali masalah itu. Sampai beribadah sebengi ngawulung, ya Allah saya teh kunaon ya. Tapi berkeyakinan la yukallifu nafsan illa usaha. Walaupun begini permasalahan tuh gitu ya. Gitu. Puntennya, mungkin tetap bisa satu gugah gitu. Orang banget. Jadi ayat nyut-nyutan gitu sehingga kita. Alah, bahwa itu gejala-gejala deh. Setruk gitu ya. Waduh. Nah, bagaimana cara menanya? Jadi saya teringat membaca sebuah buku motivasi. Namanya siapa Michael Jihad kalau nggak salah itu. Di dalam buku itu ternyata begini. Ketika masalah itu banyak, ya, Anda sudah tidak mampu untuk menyelesaikan dan menampung, tinggalkan semuanya. Diam dalam satu titik, istirahatkanlah semua organ tubuhmu. Abi emang tadi ya buku saya tahu bukan abu ya, dibaca. Semua tutup, abi keluar, cari menghayati bumi kan, tinggalkan akun masalah. Gitu. Itu butuh masalah gede. Setelah itu besoknya mulai satu persatu beresin. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau seandainya terlepas daripada keimanan itu, mungkin Abi tersiga kumasi, frustasi segalanya. Gitu ya. Nah makanya tidak melakukan jelas bahwa dinyatakan dihadapkan terhadap berbagai masalah. Ya di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan walabluwannakum bi'sa'im minal khauf wal zu' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wal basarin sabirin, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah jadi manusia itu nanti akan merasa takut ya dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa di sini dengan ketakutan itu ketika mereka itu melakukan perang, merasa takut gitu ya. Dan kelaparan ketika Ramadan. Tapi itu adalah merupakan penafsiran yang dalam satu versi, ya. Tapi terkadang orang kalau sudah merasa ada ketakutan al-khauf, gitu ya, merasa takut jalan jiwanya, gitu ya. Sin kelaparan, ya. Padahal biasanya di dapur teh aya 2 karung. Ya karung na 2 tehnya gitu. Harga sinama setengah kiloan. Gitu. Kemudian orang itu merasa bahwa segalanya kurang. Gitu. Takut kehilangan harta sehingga mereka itu tidak bisa mengikuti perintah Allah untuk berinfak, sedekah dan zakat. Gitu ya. Kemudian merasa takut kehilangan saudara-saudaranya. Ya, mereka merasakan bahwa takut nanti semua hasil panennya itu kering. Ketakutan inilah yang diujikan oleh Allah kepada kita. Coba abdi nawas ka ibu, kantos teu merasa lamun urang bade masihan zakat, infak sedekah urang asa berat. Coba kantos teh. Eta teh pan permasalahan seperti gitu teh sangat banyak masalah itu. Karena apa? Karena merasa dalam dirinya itu adalah harta yang kita miliki itu adalah kita yang mencari. Bahkan abdi namanya sosok ningal gitu ya. Cerita-cerita model di timur, model di Arab, di Dubai seperti gitu ya, gitu. Jadi mobil-mobil anu orang dianggap mewah, bagi mereka mah tidak ada apa-apanya. Ini mah titipan dari Allah sana, gitu ya. Dipakai naon barang-barang anu gitu ya gitu. Kemudian kamari ninggal dina Yesus oge pas kong adzan Jumat gitu ya, toko emas itu jual tinggalkeun weh. Kemudian ada orang Indonesia bertanya kepada mereka begini, apakah tidak takut ayah mencuri emas-emas itu? Ya ini menu Allah lah, gitu ya. Emas menu Allah, tapi ibadah lebih utama. Sehingga nanti sempat nutup toko sih adanya, pas kong adzan langsung kan gitu ya. Gitu. Jadi mereka itu percaya bahwa ini adalah semuanya kepunyaan Allah, dan kalaupun ada yang mencuri, potong tangan, takut kan gitu ya.
Itu ujian-ujian dari Allah seperti itu bagi kita itu sering terjadi. Gitu. Rasa takut, rasa kelaparan, gitu. Ya. Kemudian rasa ditinggalkan oleh sanak saudara kita, gitu. Nah, jadi ayo oke yang lucu, gitu ya. Waktu pun bojongan punten, ya. Duka perencangan di SMA, gitu ya. Kan pribadi kabur di dua ya, pesantren serang SMA. Gitu. Dongkap. Senapik ente mau menit semen pisan ditinggalkan pemajikan ge menit move on cenah gitu ya. Ente mah teu ngarasakeun cenah. Ya, teu ngarasakeun ente mau ditinggalkan pemajikan. Pemajikan nu bager anu soleh segala dosa. Jadikan panutan untuk anak saya. Nah, dalamnya tidinya kirang langkung 7 sasihan lah. Ngantun ke istrina. Iya kan? Ngantun ke istrina. Cek deh. Aduh, tetenya itu nah aduh hati habis gitu ya gitu. Tengah rasanya tetewan gitu ya. Dia nelpon, aduh benar gitu. Ya udahlah ente datang ke rumah. Sama saya dikasih ujangan lah gitu. Gitu. Dan dasar SMA kan gitu ya, dasar agamanya kurang. Ya benar senapitnya, ini akak pemajikan dia. Puasa cuma 3 bulan. Terus 3 bulan kan lain dia ya deh. Gitu ya. Dia lain gitu ya. Mesti nikah gitu. Kamari hari Kamis terus mereka cerai deh. Iya gitu kan. Nah itu laki-laki seperti apa seperti gitu ya. Itu artinya dia tidak bisa menerima ujian gitu ya. Sampai sejauh mana ketika ditinggalkan orang yang dicintai itu ya. Kemudian dia bisa mendoakan kepada dia, menerima itu sebagai ujian. Gitu. Nah, apakah pantas di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa yang ditinggalkan oleh keluarganya, ya orang-orang yang dicintainya, rasa takut itu adalah ujian-ujian. Gitu. Nah, makanya pribados alhamdulillah gitu ya. Ketika ngagung teh aya di lingkungan di Ibnu Hajar ya, kemudian di lingkungan guru-guru ya, para asatid, kiai. Jadi dibentengi terus ya, gitu. Alhamdulillah. Tapi mereka-mereka yang tidak bisa menerima seperti itu, ujiannya, pun ternyata sanes ngelanganyaikeun rencangan pribados ya. Tapi itu kan kenyataan hidup, gitu ya, kenyataan hidup, gitu. Baru nikah lagi kemarin udah cerai lagi, gitu. Nah itu kan mereka tidak bisa menerima dengan musibah itu. Nah jadi dihadapkan berbagai masalah-masalah bagi kita ini. Dan kita kan jangan menyangka bahwa Allah membawa rezeki kita, membawa orang yang kita cintai gitu ya, itu adalah merupakan kedoliman, bukan. Tapi Allah akan menguji dan ingin menguji sampai sejauh mana keimanannya, rasa bersyukur kita kepada Allah, supaya Allah nanti akan mengangkat derajat yang lebih tinggi gitu. Jadi harta, ketakut kelaparan ya, kemudian takut kehilangan buah-buahannya, maksudnya itu adalah pertanyaan seperti gitu ya. Tapi orang yang bersyukur tidak akan seperti itu. Orang yang akan menerima ujian dari Allah tidak akan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dihadapkan kepada kita orang-orang yang tidak suka. Di sini dinyatakan di dalam hadis Imam Tirmidzi, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira azzalallahu al-uqubata fid dunya." Ketika Allah menginginkan hambanya sesuatu kebaikan, maka disegerakan hukumannya di dunia. Wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamati. Maka disegerakan hukum di dunia kalau Allah menginginkan hambanya tahu kejelekan, suatu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti hari kiamat. Nah, jadi di sini idza aradallahu bi 'abdihi khaira, ketika Allah menginginkan hambanya sebuah kebaikan, maka Allah akan menguji kepada kita di dunia. Maksudnya kumaha sabi? Pan sok aya nu kieu nya. Wah, cenah naon ka Ibnu Hajar ngaji-ngaji bener hirup mah. Itu kan ujian dari Allah. Terus orang merasa dengki kepada kita, merasa hasud kepada kita, itu adalah merupakan jalan-jalan yang akan menghambat kita kepada kebaikan. Itu ya.
Nah makanya dengki itu kan dilarang oleh Al-Quran itu, oleh hadis itu. Nah maksudnya di hadapan kepada kita orang-orang yang tidak suka itu adalah mereka-mereka yang dengki ketika kita mau melakukan kebaikan. Pada sodako, orang dengki mah gitu ya. Jadi orang dengki itu senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS kan gitunya, gitu ya. Jadi begitu susah. Gitu ya, melihat orang tetangga punya mobil Fortuner, ya, mobil Ferrari, aduh panas sekali teh, gitu. Cek pemajikan teh, patus itu mengus mobil Fortuner, sabar ya, tamu menang waris, ditanyakan ku ibu nanti jangan. Buat tadi warisan lah, wah lain misalnya Abi Mulia tuh panas, gitu. Nah orang seperti itu kan, rasa dengki seperti itu yang mengakibatkan kehancuran kepada kita yang akan berbuat kebaikan. Jadi seperti pribados gitu ya. Jangan sangka semua jamaah baik di muhajar maupun yang lain gitu ya, itu suka ke ustaz-ustaznya. Ayah ya tuh deh. Gitu. Ayah itu deh ya. Nah, makanya terkadang ada pertanyaan yang sifatnya bukan bertanya gitu ya, tapi memojokkan kan gitu ya. Ayah seperti gitu. Gitu ya. Nah jadi ujian Allah itu akan ditimpakan kepada kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kepada kita ketika kita berbuat kebaikan. Nah ini yang terakhir nanti sisa bisa baca ya. Mengalami kesedihan berkepanjangan. Nah, di dalam Quran surat Al-Balad dinyatakan laqad khalaqnal insana fil qabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya, kenapa susah payah manusia itu? Karena seperti yang tadi di awal, ya, manusia itu akan selamanya mengalami kesedihan seperti itu karena tidak bisa menerima semua ujian. Gitu ya. Sedih kan terus gitu ya. Tapi dengan kesedihan seperti itu, gitu ya. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kalian jangan sedih bahwa Allah itu bersama kami. Gitu ya. Suatu hal yang wajar menurut psikologi, apabila banyak masalah-masalah yang menerpa kepada kita semua, kemudian muncul kesedihan-kesedihan, itu adalah sebuah kewajaran saja. Ya. Nah makanya di sini salah satu penulis Al-Quran dan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa direpresikan dalam sebuah sains ilmu pengetahuan, ini adalah ayat Al-Quran, ini adalah hadis Nabi. Ternyata ketika psikolog itu membaca ayat Al-Quran, Al-Quran lebih dulu telah membahas tentang masalah kejiwaan. La tahzan innallaha ma'ana, kan gitu kan. Ketika para sahabat itu masuk gua, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, para sahabat, ya Rasulullah, kumaha coba sabda. Gitu. Ada yang kalau kali kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Kalian jangan sedih, jangan galau, Allah bersama kami. Nah, makanya kenapa saya menyimpan ini yang terakhir ya, bahwa ketika permasalahan-permasalahan banyak, Allah menguji dengan berbagai permasalahan, Allah menguji dengan dihadapan dengan orang yang tidak baik, ya, maka muncul kesedihan. Tapi tetap Allah menjanjikan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, kami bersama Allah gitu. Nah, maka dari itu para warga sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu status begini pelangkung ya. Supaya itu saya harus dibunyi gitu ya. Jadi ini hikmah dari ujian itu adalah, biasa sedikit dibahas sekedap. Hikmah dari ujian itu adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tanya ke hamba nanti, maka diuji. Yang kedua, menjadi seseorang bertambah kesabarannya. Nah, yang ketiga, melatih seseorang untuk belajar bersyukur. Nah, itu hikmahnya. Gitu ya. Jadi, lamun orang kayak masalah, Allah bikin, Allah nuju muji ke orang. Kembalikan ya, bahwa semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Allah akan memberikan solusi kepada kita apabila kita bersyukur, bersabar terhadap apa yang telah diberikan,
musibah atau ujian kepada kita. Gitu ya. Nah, para hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi semua ujian-ujian sehingga kita terangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi seperti yang Allah janjikan apabila kita bersabar, bersyukur dan menerima semua ujiannya. Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi, yaitu di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.